silakan diperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amirullah Karim. Saya umur 21 tahun. Domisili saya Sidosermo, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Orang tua saya, ayah saya bernama Drs Abdul Karim Latif, ibu saya bernama Sarjila, dan pelatih saya saat ini Abdul Rahman, paman saya sendiri. Dan saya sekolah SD di SD Anajia, dan SMP saya di SMP Negeri 39 Surabaya. SMA saya ada 2. Yang pertama SMA Negeri 14 Surabaya, yang kedua yaitu BPLP, dan saya sekolah di SMA Negeri 1 Pandaan. Dan saya sekarang berkuliah di Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Mungkin Karim punya moto hidup sendiri. Oke. Moto hidup saya mencuplik dari senior saya, Bulat. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain, dan jangan pernah merasa lebih lemah dari orang lain. Karena kalau kalian merasa lebih hebat dari orang lain, kalian akan nantinya merasa sombong. Dan kalau kalian merasa lebih lemah dari orang lain, kalian gak akan bisa mengalahkan diri kalian dan orang lain. Medali juga piagam yang menempel di dinding, mungkin bisa diceritakan ini background keluarganya seperti apa? Baik. Yang ikut silat ada 3 di keluarga saya. Yang pertama yaitu Kak Sulsi Mimidati, yang kedua saya sendiri, yang ketiga adik saya Ibnul Karim. Dan dulu mulai kenal Pagar Nusa dari keluarga juga, dorongan keluarga juga? Iya, dorongan keluarga, yaitu Kak Sulsi Mimidati, yang dulunya saya cuma ikut-ikutan. Kakak saya ikut drum band, saya juga ikut drum band. Kakak saya ikut pramuka, kakak saya ikut silat, saya juga ikut silat. Jadinya mengikuti kakak saja. Prestasi apa yang pernah diraih, Karim? Untuk pertama kali prestasi yang saya raih 2010 itu kejurda tingkat provinsi Jawa Timur, kejurda juara 2 saya waktu kelas 3. 2018 tuh. 2018 saya juara 1 kejurnas PPLP di Sulawesi Selatan. Habis itu yang juara itu dibawa ke Asian School Game untuk mewakili Indonesia. Dan saya salah satunya, dan teman-teman saya juga banyak. Saya di Asian School Game alhamdulillah juara 1 juga di Indonesia tuan rumah di Semarang. Setelah itu lanjut di Prapon, tapi saya di Prapon gagal. Saya hanya penyisian, hanya cuma peserta. Terus saya 2019 istirahat cuma 3 hari, tetap pelaksanaannya di Jakarta juga, dan gornya juga sama. Jadi suasananya itu saya masalah dulu lagi. Saya kemarin kalah di sini, tapi di Popnas istirahat 3 hari. Tentu itu nggak maksimal lah. Sampai pelatih-pelatih Jawa Tengah yang kenal saya, pelatih-pelatih DKI bilang, kan nggak kesel kali. Ya kesel lah, tapi mau bagaimana lagi. Saya habis profesional di atlet, di Popnas, saya alhamdulillah dapat perak, ya cukup disyukuri saja. Tetap semangat buat cambukan buat saya. Ada lagi Porprov 2019. Saya juara di Porprov 2019. 2022 awal saya alhamdulillah mendapatkan juara Porprov, terus juara 1 di Jawa Timur. Lanjut pertandingan Pomnas di Padang, alhamdulillah saya juara 3, yaitu pertama kali kejuaraan mahasiswa nasional yang saya ikuti, dan itu buat pengalaman yang luar biasa buat saya, yang sebelumnya belum saya rasakan. Itu lanjutnya terakhir Porseni NU. Porseni NU kemarin yang diadakan di Solo. Alhamdulillah saya juara 1, dan itu pengalaman baru buat saya karena lama nggak mewakili Pagar Nusa di Jawa Timur. Itu luar biasa buat saya. Ceritakan lebih lanjut kegiatannya selama ini dalam rangka ya untuk membangun karir setelah menjadi atlet. Saya ingin geser ke lanjut di karir sebagai pelatih. Mungkin
Saya sekarang sudah semester 6. Ya alhamdulillah ilmu-ilmu yang saya pelajari di kuliah cukup bermanfaat dan berguna. Dan sebelumnya saya sebelum kuliah itu saya banyak melakukan kesalahan ternyata waktu dulu remaja, seperti contohnya diet atau pola latihan, pola makan. Setelah saya kuliah ternyata saya pikir oh iya, saya dulu melakukan kesalahan gitu. Terus hanya sekarang sudah tahu, dan sekarang saya membentuk tempat latihan di depan rumah saya sendiri, yang pelatihnya ada 3, kakak saya sendiri, Kak Sulsi, adik saya, Ibnu Karim, dan saya. Ketiga ini kerjasama untuk menciptakan bibit-bibit baru untuk Pagarnusa yang lebih baik ke depannya. Jadi kita sudah punya rancangan, ya walaupun itu nggak sempurna tapi ya cukup untuk mendobrak atau buat dobrakan baru di Pagarnusa insya Allah. Bisa diceritakan juga, katanya bulan ini juga akan ada kejuaraan yang Karim ikuti ya? Silahkan diceritakan. Di bulan Februari ini tanggal 19 dimulainya di Blitar. Jadi mohon doanya untuk saya dan adik saya Ibnu Karim untuk bertanding di sana, semoga diberi keselamatan, kesehatan yang terbaik dan juara 1. Kejuaraan Kejurprov Jawa Timur untuk seleksi tim Praponnya Jawa Timur. Oke, semoga bisa lancar. Amin, amin. Terus tadi Karim juga sempat menyebutkan bahwasanya keluarga banyak yang pesilat, banyak yang atlet. Mungkin bisa digambarkan lebih lanjut dukungan orang tua sendiri itu seperti apa? Atau mungkin mengalami ada momen-momen tertentu yang Karim merasa, wah kalau tanpa dukungan mereka mungkin saya akan jatuh berkali-kali. Orang tua saya itu sangat menyupport saya, adik-adik dan kakak saya yang melakukan hal-hal yang positif termasuk di pencak silat ini. Jadi saya bertanding atau kakak saya, adik saya bertanding dimanapun, selalu orang tua itu datang menyupport, mendoakan. Jadi tidak hanya di rumah tapi juga mengikuti di pertandingan itu. Jadi ada suatu momen di mana saya merasakan, wah ini karena kekuatan doa orang tua saya, bukan karena kekuatan saya. Jadi momen itu waktu Asian School Game, waktu final melawan Laos tahun 2019. Jadi saya waktu itu cium kaki ibu saya, ayah saya minta doa di partai final. Saya bertanding dan waktu itu Indonesia 7 emas kalau nggak 6 emas. Saya ke 7 emas kayaknya. Saya yang ke-8. Nah, targetnya Indonesia itu cuma 7. Saya tidak ditarget. Saya tidak nggak perlu ya juara 1, juara 2 juga nggak masalah gitu kan. Tapi saya sendiri pengen juara 1, saya harus juara 1. Di situ saya bertanding. Di situ ya mungkin nggak tahu, mungkin kalau nggak ada doa ibu atau ayah saya yang di situ mendoakan, mungkin saya nggak akan bisa menang di situ. Karena saya akan juga di situ bertanding dan ibu saya juga mendoakan di situ, mungkin doanya lebih dikabulkan sama Allah, langsung diberikan kemenangan. Karena babak pertama saya poinnya tipis, saya menangnya. Padahal ya memang sengit. Babak 2 juga menang. Babak 3 ini yang penentuan. Menit-menit terakhir saya guntingan, lawannya tiba-tiba jatuh. Berdiri lagi, dia maju, saya gunting, jatuh lagi. Sampai 3 kali seperti itu. Nah ini saya pikir, kalau ini mungkin bukan karena guntingan saya, tapi doa ibu saya. Seperti itu. Mungkin bisa diinikan lebih lanjut, Karim, pesan-pesan Karim untuk teman-teman Pagarnusa seluruh dunia seperti apa? Utamanya mereka yang mungkin masih meniti karir sebagai atlet ya. Siap. Untuk teman-teman Pagarnusa tetap semangat latihannya, karena pesilat itu bukan dia yang pintar, dia yang pandai, dia yang sudah latihan lama, tetapi siapa yang latihan setiap hari intens, nggak ada libur latihan, nggak ada, yang latihan setiap hari, dia yang akan jadi juara. Jadi jangan pernah takut ketika merasa melawan, wah lawan saya ini pelada,
di kota kalian atau pelatnas, itu malah dibuat cambukan kalau lawan yang lebih di atas kita. Wah, lawan saya ini bagus, saya hajar aja gitu. Harus jadi semangat ketika lawan yang lebih kualitasnya di atas kita. Karim, buat pertandingan kayak gitu punya strategi khusus mungkin, Karim? Strategi, soalnya silat ini kayak segitiga gitu, lingkaran, jadi nggak bisa kita pakai strategi satu mengalahkan semua orang, itu nggak bisa, nggak ada dan strategi seperti itu. Jadi ya kalau strategi ya tergantung lawannya. Jadi kalau lawannya pakai A, kita pakai B. Kalau lawannya B, saya pakai C. Jadi nggak bisa sama. Jadi kalau untuk strategi pasti berubah-ubah. Jika bertemu dengan kata kegagalan atau kita mengalami kegagalan, menurut Karim itu bagaimana? Kalau menurut saya, ketika saya gagal, tentu saya akan mengoreksi diri saya. Pasti kecewa lah. Untuk pertama kali saya gagal, kecewa. Saya sudah capek latihan, meluangkan waktu. Tapi itu bukan suatu pengorbanan menurut saya, tapi itu suatu perjuangan buat saya. Walaupun hasilnya gagal, saya tetap bangga dengan diri saya sendiri. Dan ketika saya gagal, saya introspeksi diri. Itu buat cambukan buat saya, lebih semangat. Berarti latihan saya kurang. Saya harus lebih semangat lagi untuk latihan, memperbaiki diri saya, kualitas saya, skill saya. Jadi untuk selalu berevolusi yang lebih baik. Seperti itu. Bagus, cuman kadang jaraknya sudah jarak surang tidak diserang, tapi untuk diisi tendangannya masih dikasih, tapi habis tendang dan taruh bawah.